Hai. Oke. Agak susah ya. Aku pengen untuk akunku yang ini aku berbagi cerita ke teman-teman. Jadi kalau misal di akunku share cerita-cerita lucu ketika aku yang seorang wanita childish, cuek dan tomboy aslinya gitu. Tapi nggak tahu kenapa itu selalu dipercaya sebagai si bijak gitu. Dan kata temennya aku bermata cenayang, sehingga kayak ya sering kali aja dipercaya ngasih pendapat ke dia, saran ke dia tentang pacar ya. Memang yang pendapat yang mereka tanyakan itu memang seputar tentang asmara, percintaan ya. Ini emangnya kita dukun cinta gitu. By the way, please don't believe that, because itu kata temanku. Tapi ya aku share aja sih di sini karena memang selain itu adalah cara aku menghabiskan waktu, juga itu terlalu seru untuk aku simpan sendiri ya. Jadi aku pengen berbagi itu di sini dengan kalian gitu. Well, aku sebenarnya udah tulis ceritanya. Jadi kita share-nya ceritanya atau kasusnya one by one ya. Nah, untuk malam ini aku pengen ceritain kasusnya kayak gini. One day aku ditanya oleh seorang wanita yang usianya itu jauh lebih dewasa dari aku gitu. Si wanita ini dia udah berkeluarga, udah puluhan tahun berkeluarga. Nah, singkat cerita itu karena satu dan lain hal kita bercerita panjang lebar gitu. Terus nggak tahu kenapa dia tuh kayak mungkin percaya sama aku atau gimana gitu ya. Akhirnya dia mau cerita. Dia nanya nih ke aku gini. Pertanyaannya kayak gini. Bagaimana pendapatmu tentang dia yang sekarang ini bercerita di depanku gitu, bahwa saat ini dia menyelingkuhi pasangannya. Alasannya menyelingkuhi pasangannya itu karena dulu pasangannya itu berselingkuh dari dia, dan itu sering kali hingga akhirnya dia daripada sakit hati dan lain-lain, akhirnya dia membalas selingkuh meskipun nggak di waktu bersamaan gitu. Dia nanya bagaimana aku berpendapat soal itu gitu. Jujur ya, itu kasus yang kalau aku pribadi bisa dibilang out of the box gitu. Loh, bukan apa, mungkin untuk orang-orang yang udah menjalani hidup rumah tangga yang udah puluhan tahun dan lain-lain, hal-hal seperti itu bukan hal yang baru buat mereka mungkin ya. Ataupun misal entah mereka nggak mengalaminya secara langsung, tapi mereka tahu itu dari teman atau dari cerita dan lain-lain gitu ya. Kadang kan kita nggak harus mengalami hal itu baru ngerti gitu, meskipun kita tidak benar-benar merasakan apa yang mereka rasakan, tapi cerita orang, pengalaman orang itu secara tidak langsung menambah pengalaman kita gitu. Nah, kembali ke laptop, kembali ke cerita ini gitu. Aku tuh sebenarnya saat itu ketika ditanya kayak gitu aku bingung gitu. Di satu sisi aku bingung, di satu sisi dia nanya pendapatku. Aku nggak tahu apakah pendapatku ini sangat berarti buat dia atau dia hanya sekedar pengen tahu sudut pandangku, atau mungkin dia sedang mengujiku, aku nggak tahu ya. Akhirnya aku lama tuh aku nggak jawab. Aku mencoba membayangkan gitu. Aku mencoba meresapi perasaan dia. Aku mencoba memposisikan diri sebagai dia dulu gitu. Dulu dia yang disakiti karena diselingkuhi pasangannya. Aku mencoba memahami perasaannya kala itu, kemudian mencoba memahami perasaannya dia
hingga dia memutuskan akhirnya selingkuh juga, supaya istilahnya baik dia dan pasangannya bisa bertoleransi itu atas kesalahan-kesalahan yang mereka berbuat, dan mereka tetap sama-sama gitu. Itu kayak makan buah si malakama, atau enggak sih? Kayak misal kita bilang, oh ini nggak baik, itu kayak salah gitu. Kalau kita bilang, oh ya ini bisa aja sih, itu juga salah. Makanya aku bilang itu kayak makan buah si malakama. Dimakan mati mama gitu, nggak dimakan mati bapak gitu ya. Nah akhirnya aku mencoba berdiplomatis gitu, ya aku bilang ini, setelah sekian lama diam gitu, akhirnya aku mencoba cari kalimat yang paling bijak, yang sebenarnya aku juga nggak ngerti gitu, karena aku berharap aku nggak ada dalam hubungan yang seperti itu. Aku bilang, hidup memang pilihan gitu, dan kadang pilihan yang memang nggak pernah mudah gitu. Jadi aku akhirnya bilang gini, apa sih aku bukan siapa-siapa, aku bukan seseorang yang bisa menilai baik dan buruknya orang lain, seseorang yang bisa menilai oh ini salah atau ini benar untuk suatu tindakan orang lain dalam hubungan, apalagi hubungan ini adalah hubungan kamu dan pasanganmu, yang istilahnya aku nggak kenal pasanganmu, hanya kalian yang bisa saling ngerti dan sebagainya. Jika kalian merasa cara kalian itu baik dan kalian bisa bertoleransi kemudian berdamai dengan itu, dan memang tetap baik-baik saja, dalam artian baik-baik bukan cuma konteks yang kelihatan baik-baik, tapi murni baik-baik gitu, aku bilang ya why not, karena mungkin itu gayanya kalian, itu pilihannya kalian berdua, dan itu adalah bentuk rumah tangganya kalian gitu. Ya meskipun kembali lagi ke tiap rumah tangga, tiap pribadi, tiap pasangan punya pandangan ideal tersendiri untuk suatu hubungan gitu. Ada beberapa yang memang bersikap dan berpikir liberal banget kayak gitu, dan kayak ada sebagian yang oke, nggak masalah selagi dia pulang atau bagaimana, dia hanya mencari kayak hiburan sesaat, menghilangkan kejenuhan gitu. Itu ya. Nah, tapi ada juga pasangan ataupun rumah tangga yang memang murni mengutamakan hubungan yang murni dalam artian benar-benar setia, entah apapun yang terjadi dan apapun alasannya, hubungan ini hanya antara kamu dan aku kayak gitu. Ada yang seperti itu, dan mereka, untuk orang dengan tipikal seperti ini, mereka tidak mentoleransi yang namanya perselingkuhan apapun alasannya gitu. Kemudian ada juga yang tapi sembunyi-sembunyi, padahal pasangannya, suaminya selingkuh sembunyi, istrinya juga selingkuh sembunyi. Mereka liberal tapi tidak terbuka kayak gitu, dan aku pribadi menilainya kita nggak punya kapasitas apapun untuk menilai bentuk hubungan orang lain. Oh ini baik, ini paling baik, ini ideal dan sebagainya. Enggak, karena kembali lagi tiap pasangan punya bentuk idealnya tersendiri dalam hubungan mereka, dan manusia itu tidak pernah sama, dia berubah mengikuti zaman, mengikuti waktu, mengikuti perkembangan sekalipun ya. Memang ada beberapa hal yang akan selalu sama. Misal untuk orang-orang dengan tipikal yang orang-orang dan pasangan yang tipikalnya setia gitu, mengagungkan kemurnian cinta kayak gitu, ya bisa dibilang kayak
cinta sejati yang dia hanya menemukan rasa, belahan jiwa dan lain-lainnya itu hanya di orang itu. Begitu juga sebaliknya. Untuk tipikal yang seperti itu, rasanya mereka itu tidak akan pernah lekang oleh waktu. Bahkan misal sekalipun waktu memisahkan, ada banyak pertengkaran dan lain-lain, tetap aja dalam hati mereka itu memang cuma dia seorang gitu. Nah, untuk yang umum sekarang, di zaman sekarang, ya memang yang liberal dan terbuka seperti itu. Contoh lah ya, kita sebut saja kayak Hotman Paris dan istri gitu. Hotman seperti itu, tapi istrinya adem ayam dan lain-lain, karena itu tadi, yang penting dia bertanggung jawab, dia pulang ke rumah, dan dia memang istilahnya di luar itu hanya mencari kayak buang jenuh, tapi hatinya di sini milik kita. Ada beberapa yang begitu, dan dia bisa berdamai dengan hidup seperti itu ya, jika itu baik untuknya dan itu memang benar-benar nggak masalah buat dia, ya why not. Dan kita nggak punya kapasitas apa-apa untuk menghakimi cara orang seperti itu, aku bilang gitu. By the way, kalau aku bilang di situ uniknya manusia. Kenapa? Ketika si ibu senior ini bertanya ke aku tentang pendapatku tentang mereka, yang sebenarnya aku bingung ditanya pendapat untuk itu. Kenapa aku bukan senior gitu, terus kemudian aku perjalanan rumah tangga aku belum sejauh dia gitu. Kemudian aku nggak tahu sih, aku cuma berpikir, aku cuma bisa memperkirakan bahwa dia hanya ingin validasi dari aku gitu, supaya dia merasa baik-baik saja dengan kenyataan bahwa dia menyelingkuhi suaminya juga gitu. Dan dia ingin validasi supaya aku bilang, ya it's okay gitu. Dia mungkin cuma pengen dengar kalimat seperti itu, bahwa berselingkuh untuk membalas perselingkuhan itu nggak salah, nggak masalah, dan itu adalah sifat umum manusia. Bahkan untuk suatu perasaan, rasa untuk merasa aku baik-baik saja gitu, dia butuh validasi dari orang lain. Dan aku pikir yang dia lakukan adalah dia hanya mencari validasi supaya merasa baik-baik saja dari aku. Bagaimana menurut kalian tentang si wanita senior? Kenapa dia bertanya pendapatku? Apakah wajahku memang seperti cenayang? Nggak mungkin seperti orang bijak kan? By the way, cerita kita hari ini sampai sini dulu ya. Besok lagi aku punya banyak segudang cerita yang itu lucu, sebagian lucu, sebagian menstimulasi pertanyaan di kepalaku lagi. Kenapa sih mereka tanya aku gitu? Kenapa sih mereka kayak kok pendapatku kayak penting banget? Apakah memang harus perlu validasi dari seorang aku, padahal aku bukan siapa-siapa gitu ya. By the way, aku senang ketika orang bertanya sama aku tentang ini, tentang apapun dan aku bisa menjawab sebisa mungkin, gak menyinggung dia, atau sebisa mungkin aku berusaha bijak gitu. Kenapa? Karena dari pertanyaan mereka itu jadi edukasi buat aku tersendiri, dan secara tidak langsung itu juga mendewasakan pikiranku, karena pengalaman mereka secara tidak langsung menjadi pengalamanku gitu. Ketika mereka menemukan kasus seperti ini dan mereka tanya pendapatku, oh ternyata aku punya plan ataupun punya sebuah cara sebenarnya kalau misal suatu saat aku punya masalah seperti itu misalnya ya gitu. Meskipun kita tahu dalam kenyataannya ya tidak ada tidak ada pelangi tanpa hujan, ya enggak sih. Jadi ya
kelihatan baik hari ini bukan berarti kemarin kita tidak hancur-hancuran gitu nggak sih? Asik ya, aku kayak dewasa banget. Oke, guys, cerita kita bukan ya, share singkat saya hari ini sampai di sini ya. Don't forget to follow me and listen to my story next time. See you later. Good night.